Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Afril di pelajaran seni budaya. Ya, kalau sebelum PTS kemarin kita belajarnya seni rupa, sekarang kita akan belajar seni musik. Jadi kita akan bernyanyi-nyanyi dan bermain musik di sini. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa berdoa dulu. Berdoa dalam hati dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai, disiapkan buku catatannya, jangan lupa dicatat ya. Jadi kalau misalnya lupa, nggak buang-buang kuota nih ya, buat buka-buka YouTube lagi gitu ya. Jadi karena kalian udah nyatet. Ya, kita akan belajar apa sih sekarang? Kita akan belajar tentang bernyanyi lagu daerah. Kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran nih, bisa kalian baca ya. Atau bisa juga kalian buka bukunya bab 3 sambil dibuka, sambil disimak ya penjelasan dari saya gitu ya. Bab 3 tentang bernyanyi. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Cuman di sini saya akan menjelaskan tentang bernyanyi lagu daerah dan gayanya nanti digabung dengan semester 2 nanti ya. Insya Allah gayanya akan ada di semester 2. Tuh. Oke, lanjut. Nah, perhatikan video berikut ya. Oke, lanjut video yang kedua. Siapa dia? Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh. Oke ya. Oke, video manakah yang merupakan lagu daerah? Udah ketahuan ya, adalah video yang pertama. Bisa kita lihat dia bermain alat musiknya menggunakan sasando ya. Kemudian, tahu sasando dari mana? Iya, dia dari Pulau Timur ya kalau nggak salah ya, sasando. Terus dia pakai baju daerah. Terus yang utamanya adalah dia bernyanyi dengan menggunakan bahasa daerah. Oke ya. Kemudian kalau video yang kedua, kita bisa lihat alat-alat yang digunakan adalah alat-alat modern. Terus cara bernyanyinya adalah nge-rap ya kan. Rap itu kan adalah budaya dari luar ya kan. Dia yang bernyanyi cepet-cepet gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Oke. Jadi musik daerah itu apa sih? Yuk kita baca sama-sama. Yaitu lagu atau musik yang berasal dari satu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Ya, jadi dia populer dari daerah tertentu nih, misalnya lagu Jawa dari Jawa misalnya, lagu Jawa tuh apa ya? Gambang Suling misalnya ya. Nah, itu misalnya dari Jawa. Nah, kita tahu, itu lagu dari Jawa, pakai bahasa Jawa, gitu. Tapi bisa juga nggak hanya dinyanyikan oleh orang itu, maksudnya dari daerah itu, tapi juga dinyanyikan oleh kita, misalnya orang Jakarta nyanyi Gambang Suling, boleh nggak? Iya, boleh. Gitu. Ya, itu adalah maksud dari musik daerah. Lanjut, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, menceritakan tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat gitu. Jadi dia
diceritain deh tuh dia budayanya kayak gimana aja gitu. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh adat istiadat. Kemudian yang ketiga itu bersifat sederhana. Maksudnya bersifat sederhana itu gimana? Jadi dia bikinnya nggak repot-repot bikin pakai not balok, pakai alat musiknya harus apa gitu, enggak. Jadi dia spontan aja bikinnya gitu ya. Kemudian yang keempat jarang diketahui pengarangnya gitu ya. Jadi biasanya kalau ditulis di buku lagu itu tulisannya pencipta karangan (2 NN gitu ya. NN atau bisa atau kepanjangannya no name gitu atau anonim gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mengandung nilai-nilai kehidupan gitu. Misalnya kayak lagu apa ya? Kayak itu tadi yang boleh lebo itanu sale lebo itu menceritakan tentang tanah timur yang cantik gitu artinya lagu itu. Kemudian yang keenam, sulit dinyanyikan oleh seseorang yang berasal dari daerah lain karena kurangnya penguasaan dialek atau bahasa setempat sehingga penghayatan kurang maksimal. Ya seperti yang kita tahu di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke kan bahasanya banyak ya macam-macam. Tuh misalnya kita nih orang Jakarta disuruh nyanyi lagu Jawa misalnya. Kalau nggak ada keturunan Jawa mungkin kan akan susah ya dengan dialeknya yang medok gitu ya kan. Mungkin akan susah gitu. Ya gitu misalnya kalau lagunya di Kempot gitu kan bahasa Jawa. Di lirik tulisannya anak gitu, tapi kan harusnya bacanya misalnya ono gitu kan. Tapi nanti ada yang salah tulisannya nyanyinya anak gitu ya. Nanti kan maksud saya ya. Nanti lah ya insyaallah. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi lagu atau musik daerah. Yang pertama adalah sebagai sarana upacara adat. Nah, maksudnya sarana upacara adat itu apa? Kita lihat nih ya videonya. Upacara adat mapag calon pengantin. Nah, ini adalah upacara adat mapag pengantin dari suku Sunda. Ini bisa dilihat ya, orang-orang lagi pada main gamelan ya. Jadi ini upacaranya itu sebelum pengantin datang, jadi kayak arak-arakannya gitu nih, bisa dilihat ya. Ya, bayangin kalau ini nggak pakai musik, garing banget ya kan? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Kis ciptakan di antara aranjen mapasangan hiu. Gas ditebarkan di antara aranjen bibit kasih jeung kanyaan. Saya yakin pasti kalian ada yang pernah lihat nih waktu kondangan, ikut kondangan mama papanya ya. Satemangan dinu kitu teh kakandung ayat-ayat keagungan Allah. Pikeun kau lumalikin. Payung agung. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Ya, contohnya masih ada banyak. Bisa kalian cari sendiri di Google atau bisa baca di buku paketnya. Di situ ada 2 contoh dari suku Sunda juga, yaitu upacara apa namanya? Upacara
sebelum panen, upacara merayakan panen itu ya. Kalian bisa baca di situ ada namanya apa. Kalau misalnya udah ketemu silahkan komen di bawah. Jangan lupa tulis nama dan kelas, nama upacaranya apa. Kemudian yang kedua adalah musik pengiring tari. Ya, jadi musik ini ya memang digunakan sebagai pengiring tari. Ini tari pendek dari Bali ini ya. Jadi disesuaikan dengan gerak tarinya. Kalau tariannya gerakannya lambat, berarti musiknya lambat, pelan. Kalau gerakannya cepat, berarti musiknya juga ikutan cepat gitu ya. Bisa dilihat ya tadi ya. Ini lagi lambat nih, jadi agak slow musiknya. Nih, yang bagian cepetnya nih tadi nih yang pas dia masuk nih. Ya kan? Dia narinya juga cepet ya kan? Oh, ya kan? Ini juga cepet ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi paham ya, kalau sarana upacara adat berarti untuk upacara adat, kalau musik pengiring tari berarti untuk pengiring tari. Gampang lah ya ini ya, insya Allah mudah dipahami. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada yang sebagai media permainan. Ini contohnya. Umbim pase dhewe dadi. Apa do baleni meneh. Umbim pase Ada yang tahu di permainan apa? dadi. Ada dadi. Cublak suweng tinggal lenter. Mambu ketundung kutel. Pak gempole rak lerek sopong guyun dele ake sir pondele kopong. Dengan lagu ini yang dijaga itu disuruh cari siapa yang megang batu gitu. Aku tadi. Nanti kalau ketahuan dia megang batu dia jadi. Suwange tinggal lenter. Mambu ketundung kutel. Pak gempole rak lerek sopong guyun dele ake sir pondele kopong sir pondele kopong. Ini dadi. Nah, itulah salah satu contohnya ya. Nanti kalian bisa cari lagi di Google, di YouTube, contoh-contoh permainan daerah lainnya dengan menggunakan lagu-lagu. Ya, kemudian ada yang namanya sebagai media penerangan. Di sini nggak saya kasih video, tapi saya kasih gambar aja, yaitu misalnya di sini ada beduk dan kentongan. Ya, pada zaman dahulu masyarakat menggunakan kentongan itu misalnya kalau lagi ada tanda-tanda bahaya gitu dia orang yang lagi siskamling gitu kasih kentongan gitu buat manggilin warga kalau ada tanda bahaya. Terus kalau beduk, nah seperti kita tahu kalau misalnya lihat di azan di video-video azan gitu ya, atau mungkin di daerah kalian masih pakai, sebelum azan pasti ada beduk dulu ya kan, untuk menandakan waktunya ibadah, waktunya sholat gitu ya. Nah bisa beduk doang, bisa gabungan antara beduk dan kentongan gitu. Atau misalnya kalau zaman dahulu pernah nggak sih kalian melihat ada orang niup kerang gitu? Nah itu salah satu tanda-tanda atau media untuk memberitahu masyarakat, itu yang namanya media penerangan. Sampai sini dapat dipahami? Insya Allah mudah ya. Lanjut, kalau ada pertanyaan ditanyakan saja di grup WA, jangan japri supaya teman-temannya bisa tahu juga. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, tadi saya udah bilang, tanyain aja dan jangan lupakan
jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom, soal latihan ya. Nanti saya akan berikan di sana dan dikerjakan dengan tepat waktu. Dan bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya harap segera diselesaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.